Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panselnas CASN 2023 sudah merilis di bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN, Suharmen berpesan kepada para calon pelamar CPNS maupun P3K. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya seperti info pendidikan, soal untuk penerimaan PNS, P3K, info PPG, dan soal-soal untuk PPG ataupun pretest PPG. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan komen. Ya, kali ini kita akan membagikan info terbaru dilansir dari gpnn.com. 3 pesan penting dari BKN untuk calon pelamar CPNS 2023 ataupun P3K. Apa 3 pesan penting dari BKN tersebut? Simak videonya, jangan di-skip ya. Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panselnas CASN 2023 sudah merilis jadwal pendaftaran CPNS 2023 dan P3K 2023. Pejabat BKN menyampaikan pesan penting untuk para calon pelamar CPNS 2023 dan P3K 2023. Sebelumnya, mari kita lihat kembali tahapan seleksi yang ditetapkan Panselnas berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B-SM-M.01.00/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CSN tahun 2023. Sebelumnya, Bapak Ibu pasti sudah melihat ataupun memahami daripada surat yang sudah ditetapkan Menpan RB perihal penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CSN tahun 2023. Alangkah baiknya kita lihat kembali agar teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian tidak lupa terhadap tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Nah, ini dia surat edaran dari BKN selaku Panselnas. Kita lihat lampiran 1, jadwal penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2023. Nah, ini jadwal untuk penerimaan PNS dimulai dari pengumuman seleksi tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 September 2023. Dimulai pendaftaran seleksi 17 September sampai dengan 6 Oktober 2023. Seleksi administrasi 17 September sampai dengan 9 Oktober 2023. Lalu pengumuman hasil seleksi administrasi 10 sampai dengan 13 Oktober 2023. Masa sanggah 14 sampai dengan 16 Oktober 2023. Jawab sanggah 14 sampai dengan 18 Oktober 2023. Pengumuman pasca sanggah 17 sampai dengan 23 Oktober 2023. Penarikan data final 24 sampai dengan 26 Oktober 2023. Penjadwalan SKD CPNS. Nah, ini dia penjadwalan SKD CPNS 27 sampai dengan 30 Oktober 2023. Pengumuman daftar peserta untuk SKD 30
31 Oktober sampai dengan 3 November 2023, pelaksanaan, pengolahan nilai, pengumuman, dan pada akhirnya masa sangga dan jawab sangga di tanggal 18 sampai dengan 22 November 2023, lalu diolah nilai SKD para Bapak Ibu 21 sampai dengan 25 November 2023, pengumuman pasca sangga 22 sampai dengan 27 November 2023, pelaksanaan SKB. Oke, yang pertama tadi SKD, yang kedua SKB 28 November sampai dengan 17 Desember 2023, dan pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan CAD 28 sampai dengan 30 November 2023, pemilihan titik lokasi SKB, penarikan data final, penjadwalan SKB, lalu pelaksanaan SKB dengan sistem CAD 11 sampai dengan 17 Desember 2023, integrasi. Nah, ini penggabungan antara nilai SKD dan SKB di pengalaman ataupun sebelumnya, itu 60% dan 40%. Jadwalnya tanggal 18 sampai dengan 30 Desember 2023, pengumuman kelulusan 31 Desember sampai 7 Januari 2024, masa sangga, jawab sangga, dan pada akhirnya usul penetapan NIP CPNS 17 Februari sampai dengan 17 Maret 2024. Nah, ini untuk penerimaan PNS. Selanjutnya, penerimaan P3K tahun 2023 tidak jauh beda dari penerimaan PNS. Diawali pengumuman seleksi 16 sampai dengan 30 September 2023, pendaftaran seleksi 17 September sampai 6 Oktober 2023, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, pelaksanaan seleksi kompetensi, pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan, dan pada akhirnya usul penetapan NIP 3K 10 Januari sampai dengan 8 Februari 2024. Nah, itu dia jadwal daripada penerimaan PNS dan P3K 2023. Nah, kembali lagi pesan BKN untuk calon pelamar CPNS 2023 dan P3K 2023. Dalam beberapa waktu lalu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN, Suharmen, berpesan kepada para calon pelamar CPNS maupun P3K. Dia mengimbau para calon pelamar sebelum mendaftar agar betul-betul memahami ketentuan yang ada. Ada 3 poin pesan Deputi Suharmen. Pertama, saat para calon pelamar CPNS dan P3K harus melihat dahulu formasi apa saja yang dibuka. Nah, ini poin yang pertama, melihat dahulu, perhatikan baik-baik formasi apa yang dibuka untuk penerimaan tahun 2023 ini. Para pelamar tidak perlu terburu-buru karena tahapan pendaftaran waktunya cukup panjang. Yang kedua, para calon pelamar melihat lokasi formasi yang akan dilamar. Apakah memungkinkan pelamar untuk bekerja ketika lulus nanti? Nah, ini yang kedua, pelamar lihat lokasi lowongan formasi yang akan dilamar. Maksudnya adalah lokasi ini penting karena beberapa tahun terakhir banyak peserta CPNS maupun P3K mundur karena lokasinya jauh. Nah, ini alasan yang kedua, karena banyak kejadian para peserta CPNS yang sudah lulus mundur atau mengundurkan diri karena lokasinya jauh. Yang ketiga, penting bagi pelamar untuk melihat jabatan yang akan dilamar. Oke, yang terakhir nih, jabatan yang akan dilamar.
pelamar. Jabatan ini sesuaikan kembali dengan persyaratan. Dilihat lagi apakah syarat-syaratnya memenuhi kompetensi pelamar. Jika sudah sesuai, pelamar sudah bisa menyiapkan persyaratan melamar. Nantinya saat melamar, pelamar hanya bisa memilih satu instansi saja, tidak bisa lebih dari satu instansi. BKN selaku Panselnas CASN 2023 sudah mengantisipasi agar kasus ribuan peserta seleksi P3K 2022 mengundurkan diri tidak terulang lagi. PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyebutkan selama pelaksanaan seleksi P3K 2022 terdata 1921 peserta seleksi mengundurkan diri dengan sejumlah alasan. Dari jumlah tersebut, paling banyak peserta seleksi P3K guru yakni 1117, disusul P3K nakes sebanyak 542 orang mengundurkan diri. Berikutnya, 262 peserta seleksi P3K 2022 jabatan fungsional lainnya juga mengundurkan diri. Dikutip dari paparan materi yang disampaikan Haryomo Dwi Putranto pada rakor persiapan pengadaan ASN 2023 pada 3 Agustus 2023, terdapat 5 alasan mereka mengundurkan diri. Yang pertama, alasan keluarga, sakit, penempatan, pendidikan, dan alasan lainnya. Sekian informasi yang dapat kita bagikan. Tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken. Subscribe, komen, dan like agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. Terima kasih. See you next video.